Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dan menurut yang banyak diceritakan, di daerah Kerinci ada manusia-manusia yang semacam ini kadangkala mengembara ke daerah-daerah lain. "Kau tidak merasa sakit, Miran?" tanya Manurung. Miran menjawab dengan tertawa saja, tambah jelas bahwa dia sudah berubah. Karena pengaruh gigitan itukah? Dan bagaimanapun Manurung berpesan agar berita itu jangan sampai bocor keluar. Keesokan paginya, 2 harian pagi telah memuatnya secara terperinci. Tambah gegerlah penduduk. Ada beberapa banyak dan beberapa macam harimau yang memilih sasarannya di Jakarta. Ratusan ribu anak manusia mengikuti kisah-kisah kematian yang disebabkan kedatangan makhluk-makhluk dari pedesaan dari Sumatera ke ibu kota. Ratusan ribu pula melihatnya sebagai akibat oleh sombongnya yang ditakdirkan punya nasib lain daripada sesamanya. Suatu kejadian yang dilihat dengan 2 kacamata, yang satu sebagai penyebab, yang lainnya sebagai akibat. Tetapi hanya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang mengetahui bahwa yang paling sedih dan terharu oleh kisah itu adalah Mariati, seorang dara sekitar 20-an yang telah lebih dari 5 tahun bermukim menuntut ilmu di Jakarta. Tak lain karena dia berasal dari Kerinci, tetapi bukan sembarang Kerinci. Dia adalah cicit dari Sutan Tabiang Jurang. Dia sudah mendengar kisah tentang keturunannya dari ibu kandungnya, anak dari Sutan Tabiang Ngarai. Dan Sutan Tabiang Ngarai ini adalah anak kandung dari Sutan Tabiang Jurang. Sama halnya dengan Sutan Tabiang Jurang, maka Sutan Tabiang Ngarai juga pernah semasa hidupnya jadi harimau jadi-jadian. Tetapi sejak dia meninggal dan dikuburkan di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara, tidak terdengar lagi kisah kembalinya ke dunia. Dia tamat bersama tamatnya hidup nyata di dunia. Menurut kisah, 2 ulama yang hadir semasa pemakamannya di bekas kota kerajaan zaman pra-merdeka telah memandikannya dengan air sungai Wampu yang diberi 7 macam bunga, semuanya berlainan warna, 3 macam wangi-wangian, dan setelah dikafani, mayat itu dibalut lagi dengan kain kuning. Sebilah pisau yang dipakainya selama hayatnya disertakan di dalam kain kafannya. 3 hari 3 malam pula, kedua ulama itu telah mengaji untuknya, memintakan kepada Yang Maha Kuasa agar dia diberi ketenangan dan tidak lagi mengikat siapapun di dunia. Dia telah menjadi penghuni akhirat, maka hendaknya di sanalah dia berdiam, apapun yang harus diterimanya dari Tuhan sebagai imbalan segala amalan atau kejahatannya di dunia. Bersedianya kedua ulama melakukan segala itu untuk almarhum Sutan Tabiang Ngarai adalah karena dia seorang yang baik hati, suka menolong sesama manusia, dan meskipun pada tiap malam Senin dia menjelma jadi harimau penuh, dia tidak pernah mengganggu siapapun. Lebih daripada itu, dia adalah seorang pemeluk Islam yang setia memenuhi segala yang wajib bagi penciptanya, Tuhan seru seluruh alam. Mariati mengunci diri di kamarnya, mengingat-ingat segala apa yang dituturkan ibunya, yang sama halnya dengan dia juga sangat terkejut dan terharu. Betapa tidak, yang membunuh Miran tak lain daripada leluhur mereka sendiri. Di waktu dia melamun memikirkan peristiwa itulah, Mariati merasa bagaikan dihembus-hembus angin. Sesuatu yang aneh jika terjadinya di dalam sebuah kamar tanpa hawa pendingin dan tanpa kipas angin.
Bulu roma Mariati berdiri. Kemudian seorang tua tegak di sampingnya dengan pakaian serba hitam termasuk ikat kepalanya. Misainya melintang ke atas bagaikan bentuk tanduk dalam ukuran kecil. Pada pipinya sebelah kiri ada tai lalat ditumbuhi beberapa helai rambut. Kau cicitku, tak perlu takut padaku. Aku datang menemuimu dan ibumu, karena sudah terlanjur datang ke Jakarta ini. Tugasku membantu Erwin, manusia baik yang bernasib buruk itu. Kurasa patutlah seseorang leluhur semacam aku datang menemui keturunannya yang tidak pernah dilihatnya semasa hidup. Ibumu pun tidak pernah kulihat kala aku masih belum tutup usia. Kini aku senang melihat wajahmu setelah aku tadi menemui ibumu. Aku senang kalian sehat-sehat. Ada suatu pesanku untukmu Mariati. Kau jumpai Erwin dan istrinya. Katakan terus terang kau siapa. Kalian akan menjadi bagaikan keluarga dekat. Erwin itu orang baik, begitu pula istrinya. Aku akan melakukannya Angku, kata Mariati. Satu pesan lagi, kata Sultan Tabiang Jurang tertawa. Jangan kau sampai jatuh hati pada Erwin. Perempuan mudah jatuh hati pada laki-laki yang ganteng. Lebih-lebih lagi pada laki-laki yang baik budi. Seringkali tidak peduli bahwa laki-laki itu sudah ada yang punya. Kalau kau sampai kilaf dan melupakan pesan Angku ini, kau akan Angku bawa pergi. Orang tua itu lalu mengusap-ngusap dahi cicitnya dan mengatakan dia hendak kembali ke Sumatera. Mariati terbingung-bingung. Leluhurnya datang, mengunjungi dan bicara dengannya. Betapa anehnya hidup ini. Kiranya cerita-cerita di dalam buku atau majalah tidak selalu hayalan belaka. Orang yang sudah puluhan tahun mati bisa datang dalam bentuk dan suara ketika dia masih hidup. Betapa besarnya kekuasaan Tuhan mempertemukan dua hambanya yang punya hubungan keluarga pada kesempatan seperti ini. Sehingga yang mati bisa mengenal yang masih hidup dan yang hidup mengenali rupa orang yang telah tiada, yang semasa hayatnya tidak pernah dikenalnya. Sedang Mariati memikirkan dan membayangkan kembali semua yang baru saja berlalu, ibunya masuk. Berbeda dengan anaknya yang tenang-tenang, ibu ini malah sedikit panik. Katanya, dia tadi sekitar setengah jam yang lalu didatangi oleh kakeknya yang bernama Sultan Tabiang Jurang itu. Aku percaya menceritakannya padamu, Mar, kata ibunya. Saya baru saja dikunjungi dan diajak ngomong, kata Mariati. Angku baik sekali, Mama, ujarnya. Rasanya bagaikan mimpi, tetapi sebenarnya suatu kenyataan. Apa saja katanya kepadamu? Tanya ibu gadis itu. Mariati menceritakan semua dan pada akhirnya mengatakan bahwa dia masih kangen kepada leluhurnya itu. Kini sekali lagi dia berkata, aku masih ingin melihat Angku, Mama. Beliau datang hanya sebentar. Aku tidak pernah merindukan beliau karena belum pernah melihatnya sebelum hari ini. Tetapi kini setelah aku bertemu dengan Angku, aku jadi senang dan rindu. Betapa akan bahagianya kalau Angku kini ada di tengah-tengah kita, Mama. Kita bisa ngomong-ngomong dengan beliau. Lagi pula, aku mau minta penjaga diri, kata Mariati. Meskipun dia sudah di tingkat 2 Fakultas Ekonomi, dia termasuk orang yang percaya pada ilmu-ilmu orang dulu. Dia tidak akan bersandar pada jimat dan semacamnya. Tetapi dia menganggap tidak ada ruginya memakai jimat atau membaca-baca mantra. Ibu Mariati mengatakan bahwa dia pun senang telah kedatangan kakeknya yang di masa beliau masih hidup dia belum lahir. Tiba-tiba Mariati merasa tubuhnya bagai ditiup-tiup angin kembali, seperti tadi menjelang kedatangan leluhurnya. Kini pun hembusan itu pertanda
akan kedatangan Sultan Tabiang Jurang. Dia berdiri di sana dengan gayanya yang gagah, walaupun dalam pakaian sederhana serba hitam. "Kau anak baik, Mariati, kau ingin melihat aku lagi. Ini aku kembali, pandanglah sepuas hatimu. Bila kau hendaki, aku akan datang. Sudah tentu, aku sayang pada Cicit yang menyayangi aku."